Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat dan bentuk akar dari modul Semarak Media Sosial Paket C tahun 2020. Masuk ke pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau biasa disebut dengan eksponen. Eksponen itu bilangan berpangkat ya. Adalah perkalian bilangan yang sama secara berulang. Bentuk umumnya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya, di mana A-nya itu adalah bilangan pokok dan N-nya adalah banyaknya pangkat. Jadi misalkan kita ganti N-nya itu adalah 4, maka A pangkat 4 sama dengan A dikali A dikali A dikali A. Jadi A-nya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Contohnya 5 pangkat 3. Jadi 5-nya itu ada 3. 5 kali 5 kali 5, 1, 2, 3. 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 125. Sifat bilangan berpangkat. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi si M sama N-nya ini kalau di perkalian dia pangkatnya ditambah. Contohnya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, 3 dan 2-nya ini ditambahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 3 pangkat 5. Nah, latihan soalnya 2 pangkat min 4 dikali 2 pangkat min 3. Nah, cara mengerjakannya adalah min 4 sama min 3-nya ini ditambahkan. Jadi 2 pangkat min 4 ditambah min 4-nya ditambah dengan min 3 sama dengan min 4 tambah min 3 hasilnya min 7. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat min 7. Lanjut, sifat selanjutnya ada pembagian. Nah, kalau di perkalian tadi pangkatnya itu ditambah. Nah, kalau di pembagian itu pangkatnya dikurang, M sama N-nya dikurang. Nah, bentuknya ada yang seperti ini dan bentuknya ada yang dibagi ini, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 karena bilangan apapun yang dibagi 0 itu akan menghasilkan tak hingga atau tak terdefinisi. Contohnya ada 4 pangkat 7 per 4 pangkat 5 sama dengan, nah 7-nya ini dikurang sama 5 pangkatnya. 7 kurang 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya 4 pangkat 2. Oke, latihan soalnya sesuai dengan sifat. Ini kan bentuknya sama ya. A ini 6 juga 6. Ini kita pangkatnya kita kurangi. Jadi cara mengerjakannya 6 pangkat 2x min 1 dikurang X plus 3. Nah, kita kerjakan dulu pangkatnya ya. 2X min 1, kemudian ini min X, kemudian min ketemu plus 3 jadi min 3 sama dengan 2x dikurang x, jadi x min 1
min 3. Jadi min 4. Nah, jadi pangkatnya itu X min 4. Jadi sama dengan 6 pangkat X min 4. Sifat selanjutnya ada A pangkat M dipangkatkan lagi oleh N. Nah, ini pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Contohnya 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Jadi 2 dan 3-nya ini kita kalikan. 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6. Jadi hasilnya 2 pangkat 6. Latihan soal. Jika X sama dengan 2, berapakah hasil dari 3X dipangkatkan X min 1? Nah, ini cara mengerjakannya sama dengan 3. Ini dikali ya. 3X kali X. 3X kuadrat. Kemudian 3X dikali min 1. Jadi min 3X. Sama dengan di sini diketahui X-nya itu 2. Jadi kita substitusikan si X-nya ini nih jadi 2. Jadi 3 pangkat 3, X-nya kan tadi 2. 2 pangkat 2. Karena ini dia X-nya kuadrat ya. Dikurang 3, X-nya berapa? 2. Sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Maka 3 kali 4 sama dengan 12. Dikurang 3 kali 2 itu 6. Sama dengan 3 pangkat 12 kurang 6 berapa? 6. Jadi hasilnya 3 pangkat 6. Kemudian ada X A kali B itu dipangkatkan N. Nah, ini dia dikalikan satu-satu ya. Pangkatnya jadi A pangkat N, kemudian B pangkat N. Jadi seperti ini. Contoh soalnya ada 4 kali 5 dipangkatkan 2. Ini dia masing-masing punya pangkat ya. Jadinya 4 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 itu 16. 5 pangkat 2 itu 25. Jadi 16 dikali 25 hasilnya 400. Latihan soalnya 2P dikali Q dipangkatkan 3. Ini jadinya 2P pangkat 3 dikali ini Q pangkat 3. Nah, ini 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Kemudian ini P pangkat 3 dikali Q pangkat 3 sama dengan hasilnya adalah 8P pangkat 3 Q pangkat 3. Gampang ya. Lanjut, ada A per N dipangkatkan N. Jadi sama seperti tadi, dia jadi punya masing-masing pangkat ya. A pangkat N, B
pangkat N. Ini bentuknya bisa seperti ini atau pembagian yang titik 2 ini. Dimana B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh soalnya. 1/3 dipangkatkan 2. Jadi dia ini 1/2 per 3 pangkat 2. 1/2 itu hasilnya 1. Kemudian 3/2 itu hasilnya 9. Jadi hasilnya 1/9. Latihan soalnya ada 4P per P dipangkatkan 3. 4P pangkat 3 per P pangkat 3. 4P pangkat 3 per P pangkat 3. Nah, ini kan perkalian ya, dan dia punya pangkat yang sama. Jadi kita bisa langsung membagi saja. P pangkat 3 dibagi P pangkat 3, hasilnya kan 1. 4 pangkat 1 sama dengan 4. Nah, lanjut, sifat selanjutnya ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk menghilangkan si minnya itu, jadi dia pindah ke bawah. Untuk menghilangkannya, jadi dia jadi penyebut. Si N-nya ini, A pangkat N-nya ini jadi penyebut. Untuk menghilangkan si minnya. Contohnya ada 6 pangkat min 4. Nah, untuk menghilangkan minnya ini berarti dia diubah ke bawah atau menjadi penyebut. Jadi 1/6 pangkat 4. Oke, lanjut. Ada latihan soalnya. X plus 4 dipangkatkan min 2. Cara mengerjakannya adalah ini dia menghilangkan min jadi seper ya, jadi penyebut, dia pindah ke bawah. X plus 4 pangkat 2. Udah nggak min lagi ya, karena dia udah jadi penyebut. Sama dengan 1 per. Nah, kalau pangkat 2 berarti kan ada 2 kali ya, X plus 4 ini. Jadi X plus 4 X plus 4 sama dengan ini, karena ada gambar kita ubah ke atas ya, kita pindah 1 per ini X kali X sama dengan X kuadrat. Lalu X dikali plus 4 sama dengan plus 4X. Lalu plus 4 dikali X sama dengan plus 4X. Lalu 4 dikali 4 sama dengan plus 16. Nah, dari sini kita bisa hitung lagi sama dengan 1 per X kuadratnya ini ada temannya lagi nggak ada, berarti dia masih X kuadrat. Kemudian 4X ditambah 4X sama dengan plus 8X. Kemudian ditambah 16. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Oke, ke sifat selanjutnya ada A pangkat 0 sama dengan 1, dimana A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya ini nggak boleh 0 ya. Jadi bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu akan menghasilkan 1. Contohnya 89 pangkat 0 sama dengan 1, sesuai dengan sifatnya ya.
Nah, latihan soalnya ada 2021 pangkat 7 dipangkatkan lagi 0. Nah, ini pangkatnya kita kalikan. 7 kali 0 sama dengan 0, berarti 2021 pangkat 0. Bilangan apapun yang dipangkat 0 akan menghasilkan 1. Gampang ya. Sekarang masuk ke bilangan akar. Oke, yang pertama adalah akar A itu mempunyai nilai yang sama dengan A pangkat 1/2. Jadi kalau ada A pangkat 1/2 itu sama aja seperti akar A. Contohnya, akar 4 sama dengan 4 pangkat 1/2. Nah, si 4-nya ini kita ubah jadi pangkat 2. Pangkat 2 itu kan hasilnya 4 ya. Jadi sama ini nilainya, walaupun angkanya beda tapi dia memiliki nilai yang sama. Ini 2 pangkat 2, 4 pangkat setengah. Kemudian ini pangkatnya kita kalikan. 2 pangkat 2 dikali 1/2. Nah, ini 2 bagi 2, 1. Satu sama dengan 2 pangkat 1/1. 1/1 itu berapa? 1. Jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Selanjutnya ada N akar A pangkat M. Nah, si M-nya ini dia menjadi pembilang dan N-nya ini dia menjadi penyebut. Contohnya, bentuk akar dari bilangan 8 pangkat 2/5 adalah si 2-nya ini adalah M. Si 5-nya ini adalah N. Jadi, si 2-nya ini akan menjadi pangkatnya si 8. Jadi, 5 akar 8 pangkat 2. Jadi, bentuk akarnya seperti itu. Nah, ada latihan soal. Hitunglah hasil dari 4 pangkat 2/4. Nah, ini 2/4-nya bisa disederhanakan, diperkecil, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1, 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi 1/2 sama dengan 64 pangkat 1/2. Nah, pangkat 1/2 itu sama dengan akar. Jadi akar 64 sama dengan akar 64 berapa? 8. Kemudian latihan soal yang kedua. Bilangan bentuk akar dari 50 pangkat setengah. 50 pangkat setengah. Pangkat setengah itu akar ya, berarti sama dengan akar 50. Nah, karena dia mintanya bilangan bentuk akar, sebenarnya hasil sampai sini pun sudah selesai. Tapi kalau misalkan emang mau dihasilkan ataupun soalnya disuruh hitunglah hasil, maka hasilnya akan seperti ini. Akar 50 ada akarnya nggak? 50 ada akarnya nggak? Tidak ada. Jadi kita bagi 2. 50 bagi 2 itu 25. 25 ada akarnya nggak? Ada. Yaitu 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi akar 25 dikali 2 kali 2 sama dengan 25. Ini dia punya akar kan? 5, berarti kita bisa keluarkan hasilnya adalah 5 akar
2. Sifat bentuk akar selanjutnya ada akar A dikali akar B. Jadi ini kita bisa langsung satukan saja jadi akar A kali B. Contoh soalnya ada akar 4 dikali akar 9. Akar 4 dikali akar 9 itu kita satukan jadi akar 4 kali 9. 4 kali 9 itu berapa? 36. Berarti akar 36. Akar 36 itu punya akar gak? Punya. Akar 36 itu 6 hasilnya. Selanjutnya ada bentuk seperti ini. Contoh soalnya ada 3 akar 2 kali 3 dipangkatkan 6. Nah ini 3-nya ini sebagai M, kemudian 6-nya ini sebagai N. Ini kita tadinya 1 begini, kita bisa pisahkan seperti ini. Jadi hasilnya 3 akar 2 pangkat 6 dikali 3 akar 3 pangkat 6. Nah, dari sini kita bisa mengerjakan sama dengan si 6-nya ini pangkatnya jadi pecahan, jadi pembilang, dan 3-nya ini jadi penyebut. Jadi 2 pangkat 6 per 3 dikali 3 karena bentuknya sama, 6 per 3 sama dengan 6 bagi 3 hasilnya 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3, 6 bagi 3, 2. Jadi 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. 4 dikali 3 pangkat 2 itu 9 sama dengan 4 kali 9 36. Lanjutnya sifat yang kelima sebagai contoh. Nah ini ada 2 akar 4 per 5 dipangkatkan 6 sesuai dengan sifatnya. Jadinya 2 akar 4 kali 4 pangkat 6 per 2 akar 5 pangkat 6. Nah dari sini kita bisa kerjakan 4 pangkat 6 per 2 per 5 pangkat 6 per 2 sama dengan 6 per 2 itu bisa dibagikan, hasilnya 3, jadi 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 per 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Gampang ya teman-teman. Selanjutnya sifat ke-6 ada contoh seperti ini. 8 pangkat min 1 per 3 sama dengan untuk menghilangkan minnya dia pindah ke bawah atau dia menjadi penyebut sama dengan 1 per ini 8-nya kita ubah jadi pangkat 3 agar bisa dibagi dengan 1 per 3. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 1 per 3. Nah ini pangkatnya kita kalikan, 3 dikali 1 per 3
Ini dibagi 3 bagi 3 sama dengan 1. Sama dengan 1/2 pangkat 1/1. 1/1 itu kan 1. Jadi hasilnya adalah 1/2. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada tidak kenyamanan maupun dari penjelasan dan coret-coret yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.